Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada video ini kita akan mulai dari pasal 62. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 62 ayat 1 dalam hasil pemeriksaan substansi formulir UKLUPL standar spesifik atau formulir UKLUPL standar sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 4 dan ayat 5. Tidak terdapat perbaikan. Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Jadi kalau pengisian tadi formulir KLUPL standar spesifik atau formulir KLUPL standar ini tidak ada perbaikan gitu ya, tidak ada perbaikan ini seperti pada ayat pasal 61 ayat 4 dan ayat 5 ini, bila tidak ada perbaikan gitu ya, maka Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota itu memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu 2 hari kerja melalui sistem informasi itu ya, dokumen hidup. Oke, lanjut ayat 2-nya. Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir KLUPL standar spesifik atau formulir KLUPL standar ya, perlu dilakukan perbaikan, maka Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ayat ketiganya, penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib melakukan perbaikan formulir UKLUPL standar spesifik atau UKLUPL standar ya, dan menyampaikan kembali kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan formulir UKLUPL standar spesifik atau formulir UKLUPL standar. Kalau misalnya ada perbaikan, maka mereka harus melakukan perbaikan ya, tanggung jawab usaha dan atau kegiatannya ya, dengan waktu perbaikannya itu 5 hari kerja gitu teman-teman, dan memang harus diinformasikan kembali melalui sistem informasi itu. Kemudian ayat keempatnya, berdasarkan perbaikan formulir KLUPL standar spesifik atau formulir KLUPL standar yang dimaksud pada ayat 3 ini, Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak perbaikan formulir KLUPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Jadi setelah diberitahukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, maka dan memang sudah ada perbaikan gitu ya, maka tadi Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota itu menerbitkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan nama waktunya 2 hari kerja sejak penerimaan perbaikan formulir KLUPL itu ya pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Oke. Ayat kelimanya, dalam hal A, perbaikan formulir KLUPL standar spesifik atau formulir KLUPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, atau B, perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Nah ini ya. Jadi konsekuensinya apabila perbaikannya tadi itu melebihi waktu tadi 5 hari kerja ya, dan kemudian juga bila perbaikan tadi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ya, maka dikembalikan lagi ke penanggung jawab usaha dan kegiatan tadi. Kemudian ayat ke-6 ya, pelaksanaan kewenangan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 4 dilakukan oleh A, pejabat yang membidangi AMDAL, UKLUPL, dan SPPL yang ditugaskan oleh Menteri untuk usaha dan kegiatan wajib UKLUPL yang merupakan kewenangan Menteri. Yang B, kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi untuk usaha dan atau kegiatan wajib UKLUPL yang merupakan kewenangan gubernur. Atau C, kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten atau kota untuk usaha dan atau kegiatan wajib UKLUPL yang merupakan kewenangan bupati atau wali kota.
Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi yang pasal 6 ini membahas pasal 1 dan 4. Ini kan tadi kan uh, bukan pasal 1 ayat 1, maaf, ayat 1 di pasal ini ya. Dan ini. Nah, ini kan formulir terkait formulir KLUPL standar spesifik dan formulir KLUPL standar ya. KLUPL standar gitu ya. Pelaksanaan kewenangannya ini kepada ini ya, pejabat ini yang membidangi AMDAL, KLUPL dan SPPL itu ya. Yang sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu ya. Oke, pasal 62 tidak ada penjelasan, jelas. Kemudian kita masuk ke pasal 63, persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dan ayat 4 paling sedikit memuat A. Dasar ditetapkannya persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi formulir KLUPL standar spesifik atau formulir KLUPL standar. B. Identitas penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meliputi 1. Nama usaha dan atau kegiatan. 2. Jenis usaha dan atau kegiatan. 3. Nama dan jabatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. 4. Alamat kantor. Dan 5. Lokasi usaha dan atau kegiatan. C. Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung, sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan teknis. Jadi untuk persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ini ya, pertama dia harus ada dasarnya, kemudian identitas penanggung jawab usaha dan kegiatan, kemudian ada deskripsi lokasi rencana usaha dan kegiatan gitu ya. Baik kegiatan utama maupun kegiatan mendukung sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan teknis. Nah, persetujuan teknis ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, yang D, persetujuan teknis paling sedikit memuat 1. Standar teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas. 2. Standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan analisis mengenai dampak lalu lintas. Dan 3. Sistem manajemen lingkungan. E. Persyaratan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis sebelum beroperasinya instalasi dan atau fasilitas yang terkait dengan lingkup persetujuan teknis. F. Kewajiban penanggung jawab usaha dan kegiatan antara lain. Nah ini. 1. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKLUPL. 2. Memenuhi ketentuan persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan. 3. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali. 5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKLUPL. 6. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan atau kegiatan. Dan yang ketujuh, kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 63 tidak ada penjelasan. Lalu pasal 64 ayat 1, persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 63 merupakan A. Bentuk persetujuan lingkungan dan B. Prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Tadi berarti persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup ini merupakan ini ya, bentuk persetujuan lingkungan pertama itu, yang kedua sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Ayat 2. Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan atau kegiatan. Ayat ketiga, persetujuan pemerintah sebagaimana pada ayat 1 huruf B ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk ayat 64 sudah cukup jelas, tidak ada penjelasan. Oke, karena selanjutnya sudah bagian baru, maka video kita
kali ini sampai di pasal 64. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, segera dapat terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.